Selanjutnya, marilah para pembelajar sekalian, dalam judul Kiat Manajer Security dalam menciptakan situasi kondusif aman tersebut, maka marilah kita bersama-sama menyamakan persepsi kita. Ya, bagaimana sebenarnya peran dari seorang manajer security di dalam rangka melakukan tugas-tugas ya, dalam menciptakan situasi aman kondusif dari dalam perusahaan, tentu dengan secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan sampaikan judul ini, kemudian dilanjutkan dengan pengantar bahwa situasi aman dan kondusif adalah prasyarat bagi berlangsungnya kegiatan produksi sebuah perusahaan dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, upaya yang harus dilakukan diawali dengan bagaimana mengidentifikasi aset perusahaan sebagai objek yang harus diamankan. Tentunya dengan dukungan, dengan penilaian kerawanan, peluang, dampak yang akan terjadi. Kemudian langkah-langkah tersebut merupakan proses yang harus dilakukan oleh seorang manajer security maupun para user security untuk menganalisa seluruh aspek yang berhubungan dengan pengamanan dalam rangka upaya memitigasi segala bentuk ancaman dan gangguan. Diharapkan output yang didapat adalah bagaimana hasil analisa tadi dapat digunakan sepenuhnya sebagai dasar bagi penyusunan suatu rencana pengamanan yang memiliki ciri-ciri efektif, efisien, konsisten, standar, dan sistematis. Tentu, manajer security yang handal adalah manajer security yang mampu menciptakan suatu situasi aman kondusif bagi perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk itulah maka dituntut ada 3 kemampuan atau 3 mampu dari manajer security untuk melakukan. Pertama adalah mengelola atau kelola sumber daya peralatan, sumber daya personel, dan sumber daya anggaran. Dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, maka akan dapat dicapai goal atau tujuan daripada tugas-tugas tadi. Kemudian mampu kedua adalah faham, menguasai, mengendalikan kegiatan organisasi sehingga dapat terhindar dari losing atau kerugian. Artinya memahami bagaimana mengendalikan organisasi tadi dalam rangka menghindari loss. Kemudian mampu ketiga, dalam mewujudkan situasi aman harus mampu melakukan analisa situasi, analisa pelaku, kemampuan dan kelola upaya pengamanan secara efektif, efisien. Artinya kemampuan mengelola upaya pengamanan secara efektif, efisien karena didasari kepada kemampuan menilai atau menganalisa situasi dan menganalisa pelaku serta menganalisa kemampuan sendiri. Kemudian pola pembelajaran yang ingin saya sampaikan untuk kita bahas bersama tadi adalah beberapa topik-topik yang pokok dan topik-topik yang merupakan materi pendukung. Materi yang pokok akan saya bagi menjadi topik-topik pengetahuan teknik kepolisian, pengetahuan security management, dan security intelligence. Kemudian pendukung adalah pengetahuan tentang intelijen dasar, bagaimana kendali operasi daripada upaya pengamanan, kemudian pengetahuan taktik
umum. Ya, ini jarang diberikan pada pelatihan atau pembelajaran security, namun kami menganggap penting, ya kan? Karena dari pengetahuan taktik umum inilah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang security merupakan tindakan-tindakan taktis. Ya. Ini sangat penting kaitannya dengan proses pengamanan yang dilakukan. Bagaimana seseorang security atau seorang petugas dapat memanfaatkan aspek-aspek yang ada pada permukaan bumi atau aspek yang berada di medan untuk kepentingan penugasannya. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah manajemen risiko. Semua dilakukan kaitannya dalam rangka mencapai tujuan atau goal. Ya. Tujuan pengamanan adalah aman kondusif. Kemudian aman kondusif adalah satu prasyarat bagi tercapainya tujuan bisnis. Kemudian konsep dari pengamanan dan pengendalian perusahaan secara skematis, ya, bahwa manajer security dituntut untuk melakukan upaya-upaya terukur dan dapat diperhitungkan sebelumnya dalam rangka mencegah, menangani kerugian, loss maupun kerugian loss sesuai dengan core bisnisnya. Dari bagi masing-masing perusahaan akan sangat berbeda tergantung dari core bisnisnya. Ya. Mengapa demikian? Ya karena tata cara kerja, hubungan tata cara kerja masing-masing company atau perusahaan pasti berbeda-beda. Ya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasti karena menguasai aspek lapangan yang demikian luas pasti akan berbeda, ya, tata caranya. Kemudian di lepas pantai pasti juga berbeda. Kemudian di sektor turis resort atau di kawasan-kawasan pabrik juga akan berbeda untuk melakukan upaya-upaya hubungan di dalam rangka manajerial. Manajer security harus memiliki konsep pengamanan dan pengendaliannya. Ya. Mereka harus memanfaatkan sumber daya perusahaan yang ada, dilakukan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, kemudian dikendalikan. Kemudian seorang manajer security juga di dalam konsep pengamanan dan pengendalian juga akan memanfaatkan komponen security system yang ada dalam perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan guna memitigasi risiko yang akan terjadi, yaitu gangguan ancaman, di mana akan terbagi dua, baik gangguan ancaman dari dalam proses produksi maupun yang eksternal dari luar, baik dari kompetitor maupun kriminal maupun bencana alam. Dilakukan ini tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan situasi aman, ya, perasaan bebas dari gangguan, security, kekhawatiran, surety, kemudian risiko atau safety. Dari ketiganya akan mewujudkan perasaan damai atau peace, perasaan damai yang lahir dan batin. Peranan dari manajer security dalam menciptakan situasi aman kondusif dalam mencapai tujuan perusahaan. Kalau kita lihat di sini, perusahaan dengan proses produksinya, ya, dikepung oleh gangguan ancaman yang kemungkinan terjadi dan harus diantisipasi. Ya. Dari luar, gangguan ancaman internal, dari dalam, gangguan ancaman internal, pelanggaran kejahatan maupun fraud. Kemudian dari luar, gangguan eksternal, kecurian, perampokan, perusakan, sabotase, dan sebagainya. Kemudian
perusahaan tetap memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu profit, daya saing, prestis, dan keberlangsungan usaha. Peranan manajemen security dengan kemampuan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengendalian dapat terlaksana secara efisien bila didukung dengan kemampuan untuk menganalisa situasi, analisa situasinya, bagaimana situasi di lingkungan di dalam maupun di lingkungan luar sekitar perusahaan, analisa pelaku, siapa yang dapat dijadikan variabel pelaku, bisa orang dalam sendiri, orang luar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa kemampuan. Artinya setelah menganalisa situasi kemudian pelaku sesuai dengan situasi perusahaan, maka kita akan menganalisa bagaimana pelaku dan situasi dihadapkan dengan kemampuan kita yang didukung oleh personel, anggaran, dan peralatan yang ada. Ini analisa yang harus dilakukan sehingga upaya pengamanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di lain pihak, ini secara teknis dilakukan, yang ini secara bersamaan dilakukan dalam rutinitas sebagai bagaimana menciptakan security mindedness, artinya bagaimana penerapan security di masing-masing perusahaan ya oleh para karyawan yang kemudian diubah oleh para satpam security menjadi security awareness. Jadi sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan diri sendiri yang tadinya hanya mengerti, kemudian awareness semakin dapat melakukan. Nah, dengan adanya sikap security awareness di dalam suatu perusahaan sangat memudahkan bagi manajemen security untuk melakukan mobilisasi kekuatan pengamanan karena sudah memiliki potensi, yaitu para karyawan atau sumber daya manusia di luar security yang sudah memiliki security awareness. Ya. Jadi kemampuan analisa di atas, kemudian kemampuan bagaimana membangkitkan atau memanfaatkan potensi yang ada di dalam perusahaan untuk dimobilisasi dalam rangka pengamanan perusahaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita akan ketemu pada sesi berikutnya tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam security.